Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin arsyadakumullah. Mengapa kita harus mencintai para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum? Bahkan setiap kali kita mendengar nama beliau disebut, dianjurkan untuk mengucapkan radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan Allah ridha kepada mereka, dan Allah telah ridha. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansori walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah telah ridha kepada sahabat-sahabat muhajirin dan terhadap sahabat-sahabat Ansor. Nama-nama mereka bisa diteliti satu persatu. Ada seorang alim menulis kitab Syiaru A'lamin Nubala. Sejarah perjalanan orang-orang yang mulia di dalam Islam. 37 jilid itu disebutkan di sana. 37 jilid, satu jilid sekian. Meskipun tidak semuanya. Nanti ada lagi Usdul Ghaba, nanti ada lagi Al-Isobah, nanti ada lagi. Allah telah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Surat At-Taubah 100. Mengapa kita harus cintai mereka? Awalan baris ketiga ya. Annahum khairul quruni fi jami'il umami kama soroha bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qala khairun nasi qarni
tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Fadhailus Sahabah, keutamaan para sahabat. Wa Muslim sama, kitab Fadhailis Sahabah, kitab tentang keutamaan para sahabat. Yang pertama, annahum, bahwa mereka para sahabat, baik yang masuk Islam di hari-hari pertama disampaikannya wahyu surat Al-Alaq oleh Rasulullah kepada mereka. Saya pernah sampaikan kalau golongan laki-laki itu Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah, kalau golongan wanita Khadijah binti Khuwailid, kalau golongan anak-anak Ali bin Abi Thalib, kalau golongan budak laki-laki Zaid bin Harithah, golongan budak perempuan Ummu Aiman. Ini orang-orang yang pertama kali masuk, sampai kepada yang masuk Islam setelah Fathu Makkah, disebut oleh sejarah dengan sebutan Abtulaqa. Kita bisa baca ada namanya Ikrimah bin Abi Jahal, kita bisa baca Abu Sufyan bin Harb, anaknya Muawiyah, anaknya Yazid, dan banyak. Mereka ini adalah annahum, mereka khairul quruni fi jami'il umam, generasi yang paling baik, generasi yang paling baik, bukan better tapi best, bukan komparatif tetapi superlatif. Generasi yang paling baik fi pada jami'il umam, pada umat-umat setelah mereka, pada umat-umat setelah mereka, para sahabat. Dasarnya kama, seperti halnya soroha, menerangkan, bidzalika, dengan pernyataan itu, para sahabat adalah sebaik-baik generasi. Meskipun Islamnya terakhir, kata orang Jawa, unyek. Tapi unyeknya sahabat itu di atas mereka yang paling tinggi nilainya setelah para sahabat. Kama soroha bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti hanya diterangkan persoalan itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khina qala, ketika beliau bersabda, khairun nasi, sebaik-baik manusia, baik-baik manusia, qarni, orang yang hidup semasa dengan saya. Tentu saja nanti akan kita baca persyaratan sahabat itu Islam ketika Rasulullah masih sugeng dan pernah bertemu. Orang yang Islam setelah Rasulullah, orang yang Islam ketika Rasulullah masih sugeng tapi nggak pernah ketemu dengan Rasulullah. Ada Raja Najasyi yang namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 80. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara ayunahum tafidu minat dam'i lima arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'as syahidin. Raja Najasyi ketika mendengarkan Ja'far bin Abi Thalib membacakan surat Toha. Raja Najasyi itu Ethiopia sekarang.
nggak paham bahasa Arab, nggak pernah kenal dengan orang Arab secara keseluruhan. Tapi ketika Ja'far bin Abi Thalib bersama sahabat-sahabat Rasulullah, satu riwayat menerangkan 81 laki-laki, 19 orang perempuan. Di antara 81 laki-laki itu menantu Rasulullah, Utsman bin Affan. Di antara 19 perempuan itu putri Rasulullah, Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah ke Ethiopia, nyeberangi Laut Merah, pindah benua kalau sudah. Ketika orang Quraisy mendengar usaha sebagian dari sahabat Rasulullah untuk menyelamatkan diri dari gangguan mereka menuju Ethiopia, mereka kejar. Mereka sampaikan kepada Raja Najasyi, hati-hati itu teroris. Radial apa ban biasa? Si raja ini tidak serta merta menerima laporan. Ini pendatang gelap, pendatang haram kata orang Malaysia. Kalau tuan terima sebagai warga negara, wah dia akan pasang bom di mana-mana. Raja langsung jawab, orang antel wong zaman demen orang bom. Dipanggil itu. Ja'far dipanggil. Saudara sepupu Rasulullah ya. Saudara Ali bin Abi Thalib, bapaknya Abu Thalib, saudaranya bapak Rasulullah Abdullah bin Abdul Muthalib. Semuanya menghadap ke istana. Kalau boleh saya praktekkan, raja duduk di atas singgasana, Ja'far bersama bukan anak buah ya, sahabat-sahabat Rasulullah itu berdiri tegak dengan bertongkatkan pedang. Nuwun sewu, dinding itu dibuat bukan untuk senden dan bukan untuk sinden. Lu tanyakan dan bapak saya kepada pengurus Masjid Taqwa itu, bukan untuk sendenan. Raja dengan bantuan interpreternya, malakum latas judunali. Mengapa kalian tidak mau sujud kepada saya? Ini pembesar saya saja sujud. Padahal nyawa kamu di genggaman saya, di ujung tanduk, selamat tidak selamat. Saya menentukan, malakum latas juduna. Mengapa kalian tidak mau sujud pada saya? Ini orang Islam. Masya Allah. Apa utamanya gatel? Umirna Allah nasjuda illa lillah. Agama kami memerintahkan kami agar kami tidak sujud kecuali hanya kepada Allah. Paket itu agama apa ya? Mau diterangkan. Tentang nilai-nilai Islam. Kalau memang agama kamu itu agama yang benar,
Kalau agama kamu itu betul-betul agama dari langit sehingga kamu dimusuhi oleh kaum kamu, diusir, disakiti sehingga kamu terdampar di sini. Mesti ada wahyu, mesti ada ayat suci yang dibawa oleh nabi kamu dan diajarkan kepada kamu. Coba kalau agama kamu itu agama benar, kamu bacakan sebagian dari ayat yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Akhirnya Ja'far itu membaca surat Maryam. Surat ke 19. Kaf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, ya ain, shad, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idna darabbahu nidaan khafiyah. Ayat ini bercerita tentang kisah, tentang proses kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang oleh ibunya dibawa ke tempat yang jauh karena diusir oleh masyarakatnya, karena dituduh telah berbuat serong. Wong wedok ora nggih bojo kok meteng. Kaget itu Raja Najasyi itu kaget. Kaget betul. Ini dulu ada film ya, ada film yang ditulis dan dibuat oleh orang Barat. Namanya The Message, Ar-Risalah, berkisah tentang ya proses lahirnya Islam sejak kelahiran Rasulullah sampai beliau wafat. Dan di antara yang dipuji orang, gambar Rasulullah itu sudah mereka wujudkan dalam bentuk manusia, cuma tulisan. Raja Najasyi ini orang Kristen, mudeng tentang siapa Maryam, mudeng tentang siapa Nabi Isa. Surat Maryam berkisah tentang apa yang mereka yakini dan ketemu. Apa yang kamu terima dari Nabi kamu sebagai wahyu, itu keluarnya satu jendela dengan apa yang kami yakini. Puncaknya, wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli taro a'yunahum tafidu minat tam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'as syahidin. Ketika Raja Najasyi dan para pembesar kerajaan Habasyah yang semuanya beragama Kristen tetapi tetap meletakkan objektivitas di atas segala-galanya, begitu mereka mendengar surat Toha dibacakan oleh Ja'far dan mereka tidak paham bahasa Arab, interpreter menerjemahkan. Kalau di TV itu namanya apa itu? Sari nonton TV orang. Sari tilawah itu. Cuma itu saja. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasul. Ketika mereka mendengar apa yang diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterjemahkan oleh mutarjem mereka. Taro ayunahum tafidu minad dam'i, kamu lihat air mata bercucuran dan sudut mata membasahi pipi. Tafidu minad dam'i. Mimma arafu minal haqq, karena mereka melihat inilah adalah kebenaran. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'as syahidin. Mereka berucap, ya Allah, amanna, kami beriman kepada kamu dan catatlah kami sebagai orang-orang yang menjadi saksi atas diutusnya Nabi yang terakhir, belum tahu siapa namanya, dan dengan diturunkannya ayat-ayat Al-Quran, kitab suci yang baru saja dibaca. Masuk Islam itu, masuk Islam, belum tahu sinau Iqra. Itu ya magnet kalau boleh saya katakan, daya tarik kalau boleh saya katakan.
pengaruh Al-Quran kepada setiap hati manusia dan tidak harus disyaratkan bahwa yang bersangkutan harus paham bahasa Arab. Tidak. Raja Najasyi akhirnya masuk Islam sampai Rasulullah wafat. Mereka tidak pernah ketemu dengan Rasulullah. Bahkan Raja Najasyi inilah terlalu panjang ya, tapi nggak apa-apa. Salah seorang di antara orang-orang yang hijrah 81 laki-laki itu ada seorang yang ngantuk. Enggak, rumah Debrono loh. Namanya Ubaidillah. Meninggalkan kota Makkah bukan kepengin golek pangan yang Saudi, golek pangan yang Malaysia, bukan. Meninggalkan Makkah mau menyelamatkan agama. Mau menyelamatkan agama. Menyelamatkan la ilaha illallah yang dia yakini dan dia merupakan bagian minoritas bangsa Arab, khususnya orang Quraisy yang masuk Islam. Hijrah menyelamatkan agama, di sana termakan kristenisasi, tanasor menjadi Kristen. Saya tidak menakut-nakuti, tapi kita harus menakut-nakuti diri kita. Kalau seorang sahabat Rasulullah yang jumlahnya sedikit kuat dengan keyakinannya, rela meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah, meninggalkan kekayaan, meninggalkan tanah air tercinta, meninggalkan Hajar Aswad, meninggalkan Ka'bah, itu saja bisa Kristen. Kira-kira kita bisa apa enggak? Ya jawabnya naudzubillah. Bagaimana dengan anak-anak kita? Ini maaf ya bapak-bapak yang anak-anaknya sudah kelas 3 SMP, sudah kelas 1 SMA, sudah semester 7, sudah sebentar lagi skripsi. Ya kita tidak ajak pengajian, mungkin mereka repot. Tapi siapa tahu nggak ikut pengajian malah begini. Mungkin dengan temannya, tapi mungkin dengan temannya. Yang satu namanya Hamid, yang satu namanya Hamidah. Yang satu namanya Kartono, yang satu namanya Kartini. Sampai kepada masanya wis ora iso dipisah. Lebih baik saya bunuh Kediri daripada nggak boleh nikah dengan dia. Ya, si Kartini tadi boleh, syaratnya kamu harus masuk Kristen. Ya wis tak istikharah sik. Lo ngarep murtad ke istikharah. Ini kisah ini banyak sekali terjadi. Saya tidak menakut-nakuti, sekali lagi naudzubillah, jangan sampai menimpa anak kita. Persoalannya itu tadi. Apalagi kalau sudah dijebak. Sudah dijebak. MBE ya, merit by accident. Hati-hati. Akhirnya dia tanasor, masuk Kristen. Ketika di Madinah turun surat yang menerangkan tidak boleh seorang wanita muslimah, istrinya yang bernama Romlah, nikah atau kalau sudah nikah punya suami yang Kristen. Akhirnya dipisahkan. Pernikahannya jadi fasad. Pernikahannya jadi fasad, rusak. Seperti rusaknya orang yang sholat Allahu Akbar khusyuk sekali, baca doa istiftah, Fatihah, surat, rukuk lama, iktidal lama, sujud lama, duduk di antara dua sujud, berdiri lagi, wes
innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Tut. Kata. Allah kurkara innaka hamidum majid itu ra entuk. Nah itu batalnya seperti itu. Pernikahan antara seorang laki-laki, saya enggak mengupas secara menyeluruh ya. Pernikahan seorang wanita muslimah Romlah yang muhajirah dengan suaminya yang mantan muhajir itu menjadi fasad. Nah akhirnya Romlah sendirian dalam arti pisah dengan suami yang sudah Kristen tadi. Ketika itulah Rasulullah mengirim seorang utusan, seorang apa dua orang saya melamar Romlah untuk menjadi istri beliau. Siapa yang menjadi pengganti Rasulullah? Siapa yang mewakili Rasulullah untuk menikahi Romlah yang di dalam sejarah lebih akrab dengan panggilan Ummu kok malu-malu kucing toh jawab Ummu Habibah. Baru sapal ya Ummu Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, tadi Ummu Habibah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahsh, Zainab binti Huzaimah, Juwairiyah, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, terakhir Maimunah bintil Harith al-Mahzumiyah. Lah itu bunda kita loh. Yang menyuruh kita untuk memanggil mereka ibunda itu Allah. Wa azwaju ummahatuhum, istri-istri Rasulullah itu ibu mereka. Yang menyuruh kita mengatakan Kartini itu ibu kita Kartini lagu yang ditulis oleh ayo siapa ayo ya orang ngerti Wakil Rudolf Ratman. Yang mewakili sudah nikah belum ya mamanya antum pas akan nikah mamanya aja ya ikut nanti tahun depan umurnya berapa 22 udah berani insya Allah lah 22 tahun depan ikut 212 nah gitu ya mudah-mudahan masih diberi umur panjang kan padahal tanggal 3 Desember itu nikah macet di tol Cengkareng, tol Cikampek itu bisa secara syar'i ya surat kok kirim surat SMS atau pada kakaknya tolong kamu wakili saya di dalam akad nikah nanti di depan Pak KUA boleh jadi calon mertua antum ya saya nikahkan anak saya kepadamu yang antum mintai tolong itu namanya Ali mewakili siapa namanya Abdul itu gandeng tuh ya Abdul Khair Abdul Ghani itu menteri penerangan zaman Orde Lama itu boleh ya ini belum pernah ketemu Rasulullah tapi pernah mewakili Rasulullah untuk menikah dengan Romlah tapi karena dia sudah wafat sebelum Rasulullah wafat dan tidak ketemu kalau ada bab di dalam sholat jenazah itu ada sholat ghaib yang pertama kali dilakukan Rasulullah itu mensolat ghaibkan Raja Najasyi ketika beliau Rasulullah mendengar berita itu. Tetapi karena belum pernah ketemu dengan Rasulullah, ya tidak disebut sahabat. Tidak disebut sahabat. Syaratnya harus ketemu. Yang pertama ya, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup qarni, satu masa, satu generasi. Saya artikan generasi tadi supaya lebih mudah. Satu masa dengan saya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi selanjutnya. Kalau
Orang yang hidup semasa dengan saya namanya sahabat. Orang yang hidup setelah saya wafat dan tentu saja tidak ketemu dengan saya dalam keadaan Islam namanya tabi'in. Kalau sahabat itu murid Rasulullah, tabi'in murid dari murid Rasulullah. Orang yang paling baik, orang yang paling mulia di sisi Allah. Pertama, saya nggak sebut nomor 1 loh ya. Pertama, nomor 1 bu arani kampanye, lijal di ngamuk lijal. Generasi sahabat. Pertama, bukan nomor 1 loh ya. Nomor 2, generasi tabi'in muridnya para sahabat. Yang ketiga, generasi murid dari orang yang pernah menjadi murid sahabat Rasulullah namanya tabi'in. Ini oleh Rasulullah secara jelas, secara hitam putih disebut. Generasi yang paling baik adalah generasi sahabat, kemudian generasi tabi'in, kemudian generasi tabi'in. Ini yang pertama. Yang kedua, annahum humul wasitatu baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina ummatihi wa minhum talaqatil ummatu anhu asyari'ata. Annahum, mengapa kita muliakan sahabat? Annahum, sesungguhnya mereka, mereka al-wasithah, perantara baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa baina ummatihi, dan antara umatnya. Ya pernah sampaikan kalau tidak keliru. Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan malaikat Jibril itu menyampaikan Islam secara penuh selama 23 tahun, sejak dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai kepada al-yauma akmaltu lakum dinakum, surat Al-Maidah ayat 3. Semuanya disampaikan oleh Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa ada satu masalah yang paling kecil pun yang disembunyikan oleh Jibril. Semuanya disampaikan kepada Rasulullah 100%. Oleh Jibril disampaikan kepada Rasulullah. Oleh Rasulullah selama 23 tahun disampaikan kepada para sahabat tanpa ada satu permasalahan yang paling kecil pun yang beliau sembunyikan. Jadi pernah saya terangkan, ibarat air di dalam gelas itu dituangkan oleh Rasulullah kepada para sahabat sampai tetes yang terakhir. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang beliau sembunyikan. Jadi bukan contoh ya, gambaran. Kesebelasan ayat Amsterdam, benar. Bertanding dengan kesebelasan Masjid Taqwa. Tempatnya di tengah hutan belantara Afrika. Kok kita yang di Solo bisa melihat? Kok kita yang di Solo bisa tahu? Yang mendapatkan kartu kuning berapa, yang mendapatkan kartu merah berapa, yang didengkul kakinya berapa, yang karena ada TV. Saya tidak menggambarkan ya. Saya tidak mencontohkan, gambarannya seperti itu. Akhirnya berapa draw, perpanjangan waktu apa enggak? Karena ada siaran TV kan. Mau main yang TV surat lu mau di
kafe itu wong TV-nya besar. Kabeh keplok kabeh. Mengapa kita bisa tahu itu secara jelas? Ya karena ada TV. Mengapa kita bisa tahu bahwa Al-Quran itu dimulai dengan surat Al-Fatihah, dilanjutkan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ra'ad, Ibrahim, Hijr, Nahl, Isra, Kahfi. Dari mana kita tahu itu? Dari mana kita tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat mengangkat kedua tangan beliau di waktu takbiratul ihram wa mangkibaihi sejajar dengan bahu beliau? Dari mana kita tahu? Jawabannya satu, dari sahabat. Karena sahabat itu selain mereka pelaku sejarah, karena sahabat itu selain mereka pengamat sejarah, sahabat itu juga orang-orang yang secara jujur berdasarkan iman membaca apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Sampai diterangkan ya, cara berjalan beliau, cara minum beliau, cara makan beliau, cara keluar rumah beliau, cara ketika masuk, cara pergi ke belakang, keluar dari belakang, cara mencabut pedang, cara maju ke medan perang, cara mengendari unta perangnya. Jumlahnya banyak, 24. Salah satu yang sangat dikenal namanya Al-Qaswah. Dari mana kita mengetahui itu? Dari sahabat. Dari sahabat. Kalau nggak ada sahabat, sama saja pertandingan antara Ajax Amsterdam tadi tidak disiarkan TV. Kemarin 212 disiarkan TV apa enggak? TV ini mbahmu. Enggak ada yang mau nyiarkan, enggak ada. Ada? Hah? Oh, TV mana ada, alhamdulillah. Yang lain TV itu tidak mungkin ada Islam, tidak mungkin ada syariat, tidak mungkin ada akidah, tidak mungkin ada akhlak kalau tidak berasal dari para sahabat. Dari sini kita bisa membaca ya. Sahabat Rasulullah yang jumlahnya sekitar 112 sampai 124 ribu itu yang diyakini oleh orang-orang Syiah masih Islam, tidak murtad sepeninggal beliau cuma Abu Dzar, Salman Al-Farisi dan Miqdad Al-Aswad. Cuma 3 ini. Berapa hadis yang mereka riwayatkan? Ya kalau ditambah dengan menantu beliau Ali bin Abi Thalib, putri beliau Fatimah, Hasan dan Husain ketika Rasulullah wafat belum dewasa. Padahal jumlah hadis itu bukan ribuan, bukan ratusan ribu, jutaan. Imam Ahmad bin Hanbal dikenal sebagai seorang alim, pendiri mazhab Hambali yang hafal lebih dari 1 juta hadis. Semuanya kalau ditelusuri ujungnya qala Rasulullah, atau Rasulullah berbuat demikian, atau Rasul menyetujui perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat. Siapa yang menyampaikan? Sahabat. Dari sini satu-satunya Islam, satu-satunya baik dari bidang akidah, syariah maupun akhlak dan muamalah tidak mungkin kita ketahui kalau tidak berasal dari para sahabat. Ada namanya, saya masih ingat ya, namanya Syekh Suhaimi, mendirikan thariqat, ajaran thariqat apa namanya lupa saya. Ada yang ingat thariqat apa? Kan ada, kalau di Solo ada thariqat Qadariyah, ada Jabariyah, ada Naqsabandiyah, ada Rifaiyah. Nah itu dia. Dan ajaran-ajaran thariqat itu sumbernya
Ajaran-ajaran mereka yang nyeleneh, yang tidak kita dapatkan dalam kitab fikih, yang tidak kita dapatkan di dalam kitab tafsir, yang kita tidak dapatkan di dalam kitab hadis. Quran nggak ada, hadis nggak ada, tafsir nggak ada, fikih nggak ada, sejarah nggak ada. Alasannya mimpi. Kata Syekh Suhaimi tadi, suatu ketika saya sedang duduk dengan khusyuk di salah satu sudut Ka'bah Al-Musyarrafah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, wajahnya bersih, rambutnya hitam tertutup dengan tutup kepala, bajunya putih bersih, menyapa saya, "Assalamualaikum ya Suhaimi." Saya jawab, "Waalaikumsalam." Paduka siapa? Saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berkepentingan untuk menyampaikan kepada kamu satu ajaran yang apabila itu kamu amalkan, kamu akan selamat di dunia dan akhirat. Akan aku ajarkan kepada kamu wirid namanya Al-Auradul Muhammadiyah. Wirid yang berasal dari Nabi Muhammad, itu diajarkan kepada pengikut-pengikutnya. Apa komentar kita? Apa komentar? Kalau apa yang dimimpikan, bukan diimpikan ya. Kalau apa yang dimimpikan oleh Syekh Suhaimi itu betul, dan saya yakin bolokin Pak Mustalqin. Dia nggak ngimpi itu. Mengapa? Kalau sampai dia mengatakan saya bermimpi seperti yang disampaikan, berarti Rasulullah khianat. Berarti Rasulullah kitman. Berarti wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau dengan perantaraan Jibril itu ada satu yang disembunyikan dan akan disampaikan kepada orang yang namanya Suhaimi tadi. Dengar cerita. NU itu agama, kata orang tadi yang katakan oknum NU. Ada yang ikut ke Jakarta ya, yang cucu-cucunya marhum Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah yang kemarin ikut bersama-sama dengan antum ada juga. Kenalan orang? Kenalan nggak? Kayak anudut para? Walah. Oknum. NU itu agama. NU itu agama. Jadi kalau orang nggak masuk NU mlebu neraka. Ya salah. Saya tidak sebut namanya untuk menghindari fitnah. Ngapa? Rasulullah itu sampai 3 kali mendatangi Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Wasiatnya apa? Saya amanahkan kepada kamu Hasyim Asy'ari agar NU kamu jaga dan kamu sampaikan kepada umat manusia. Ya, bahwa NU itu organisasi Islam, ya. Orang NU yang istiqomah dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, betul, mudah-mudahan. Yang melaksanakan ibadah dengan mengikuti salah satu madhab, bisa madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mudah-mudahan saudara kita di dunia, saudara kita di akhirat. Bintang songo itu mudeng artinya. Sing anu tolong diterangkan. Anang ora nek. Anu itu kan bintang songo, bintang yang paling besar itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bintang 4 yang di atas tulisan Nahdlatul Ulama itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bintang 4 yang di bawah tulisan itu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Artinya apa? Kami orang NU adalah orang-orang Islam yang itba' Rasulullah, mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran Islam yang disampaikan para sahabat. Masya Allah, 100 itu.
Dalam masalah beribadah kami tidak berani berijtihad, sehingga kami mengikuti mazhab salah satu di antara 4 mazhab. Tapi saya yakin Hadratus Syekh tidak pernah bermimpi ketemu dengan Rasulullah dalam hal sampai akhirnya diterjemahkan NU itu agama sing ora mlebu, NU mlebu bukan masalah mlebu neraka dan tidak. Mimpi itu mesti hapus-hapus gitu loh. Lah lalu Abu Bakar mlebu neraka orang mlebu NU. Umar, Utsman, Ali, istri-istri beliau saya sebutkan tadi, putri-putri beliau, putra-putra beliau mlebu neraka kabeh. Ini jadi Islam adalah ajaran yang disampaikan Allah kepada Rasulullah dengan perantaraan Jibril. Tidak ada satu masalah paling kecil pun yang disembunyikan oleh Jibril. Dan apa yang disampaikan Jibril kepada Rasulullah disampaikan kepada para sahabatnya tanpa ada sedikit pun yang tersisa, ibarat air yang dituangkan ke bawah, tidak ada setetes pun yang tertinggal. Jadi tanpa sahabat kita tidak kenal Islam. Tidak kenal Islam. Dari mana kita kenal? Apalagi kalau orang mengaku Islam ingkaru sunnah. Mbah Men itu. Lah salahmu piye, Mbah? Takbiratul ihram itu enggak ada dalam Quran. Baca Allahumma ba' itu enggak ada. Salahmu terus piye? Oh ya, pokoknya ada alasannya. Yang ikut banyak loh, bukan orang-orang lulusan SD aja, bukan. Bukan hanya lulusan SMP, SMA, dosen-dosen UNS, dokter-dokter UNS itu yang keblinger ikut Mbah Men banyak. Dan ini menjadi kewajiban kita untuk membuat bagaimana mereka akhirnya sadar. Dengan mengingatkan sumber Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu semua diajarkan Rasulullah kepada para sahabat disampaikan kepada para tabi'in disampaikan kepada para tabi'in sampai akhirnya sampai kepada kita. Kita bisa membaca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari meskipun usianya sudah di atas 1000 tahun. Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Musnad Ahmad, At-Tirmidzi, Ad-Dailami, Ad-Daruqutni atau Baroni. Tafsir-tafsir ayat sampai sekarang masih ada. Paling tua tafsir atau Bari, usianya juga di atas 1000 tahun. Itu yang bisa kita jadikan rujukan. Kalau satu sama lain saling bertentangan, namanya juga tulisan manusia, tafsir itu. Nah, kita bisa cari jalan keluarnya, cari tarjih mana yang lebih kuat di antara dua pendapat yang satu sama lain saling bertentangan. Sampai di sini mungkin ada yang ganjil. Tanpa sahabat tidak mungkin kita mengenal Islam. Tanpa TV One nggak mungkin nonton 212. Dari mana nontonnya? Nah, ngawur ya, tadi ngimpi tadi. Jadi senjata pamungkasnya orang-orang sufi, orang-orang thariqat, orang-orang tasawuf itu mimpi. Aku ndek bengi ngimpi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disuruh menyampaikan aku yo ngimpi. Didhawuhi Rasulullah nek ana wong kandha kaya ngono petaken. Ini jelas aliran sesat. Enggak bisa kita tolerir. Dan di Solo kalau saya boleh sebutkan, orang yang paling pertama kali, paling serius, paling bersemangat, tanpa ada ngaling-ngaling, pendiri Al-Islam, Kiai Imam Ghazali Al-Ustaz. Beliau, ada yang ingin tanya atau ganjel atau tanpa sahabat tidak akan kita kenal Islam yang benar. Masih 8 menit 15 detik. Saya lanjutkan. Salisan aja ya. Faminhum maka
minhum dari mereka. Talaqqatil ummatu, belajarlah menerima, boleh juga al ummah, umat Islam kita semua, anhu asyariah, dari para sahabat itu kita mengenal syariah, kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kepada sholat isya itu 4 rakaat, sholat subuh itu 2 rakaat, sampai nanti ada sholat duha, sampai nanti ada, itu semuanya dari sahabat, nggak ada. Bisa jadi orang-orang yang dekat dengan beliau, bisa jadi istri-istri beliau, bisa jadi pembantu-pembantu beliau. Nggak ada ya seorang pembantu Rasulullah usianya 10 tahun ketika diserahkan ibunya untuk menjadi pembantu beliau. Penduduk Ansor itu semuanya datang kepada Rasul, tidak semuanya ya, ada yang bawa ini Rasulullah piring untuk makan. Beliau hijrah itu betul-betul nggak bawa apa-apa. Ini Rasulullah piring untuk makan, ini Rasulullah bantal untuk tidur, ini Rasulullah sendok, ini Rasulullah, ini tempat untuk masak dan seterusnya. Ini Rasulullah dipan, ini Rasulullah. Ummu Sulaim ini punya Anas bin Malik itu apa? Ngaturi Rasulullah apa yang menjadi kebutuhan beliau setiap hari. Nah, saya memberikan apa ya? Anaknya yang usia 10 tahun itu dibawa kepada Rasulullah. Rasulullah, jadikan anak saya ini pembantu kamu. 10 tahun. Umurnya pinten? Kur kacek siji. Diberikan kepada Rasulullah. Ini Anas bin Malik 10 tahun menjadi pembantu. Kalau orang Jawa BTR, batur, bat-bating, menjadi seorang alim betul karena ngaji kepada Rasulullah. 10 tahun. Banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik karena dia menjadi pembantu Rasulullah. Dan yang terkesan di antaranya, kata Anas, tidak ada hari yang lebih aku cintai. Tidak ada hari yang lebih aku cintai dibanding dengan hari ketika pertama kali saya diserahkan oleh ibu saya kepada Rasulullah untuk menjadi pembantu beliau. Wajah beliau yang senantiasa menunjukkan keramahan, kasih sayang. Pernah saya terangkan di tempat lain ya. Waktu ketika anak umur 10 ya, disuruh oleh Rasulullah, mungkin sana kamu beli, kasih uang berangkat. Perhitungan Rasulullah 10 menit, kalau ada jam wis bali lah kok urung bali. Akhirnya disusul. Lah dalah bahasa anak sekarang, bal-balan karo kancane. Oh, bocah. Genah, kalau saya mungkin begitu. Antum lebih lagi mungkin. Tiba-tiba ketika saya sedang bermain-main dengan teman, saya tidak bal-balan ya, cuma tiba-tiba ada sebuah tangan yang nempel di bahu saya. Ada tangan yang nempel di bahu saya. Ketika kepala saya angkat untuk melihat siapa dia. Belum sempat saya tersenyum mengaku kesalahan saya, wajah yang tangannya nempel di bahu saya itu sudah tersenyum kepada saya. Siapa itu? Rasulullah. Ini tidak ada hari yang paling membahagiakan saya dibanding dengan hari ketika saya pertama kali bertemu dengan Rasulullah. Dan tidak ada hari yang lebih menyedihkan dibanding dengan hari ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil menghadap ke Rafiqul A'la tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tanggal tahunnya 10 Hijriah. Ini Anas. Enggak banyak di antara kita yang memberi nama Anas. Anas Urbaningrum, gitu. Anas urbanisasi itu ya. Ada Anas Baswedan, Anas Pak Anis. Ini sahabat, tetapi dia seorang pembantu rumah tangga. Tapi karena menjadi pembantu Rasulullah, menjadi orang yang banyak sekali meriwayatkan hadis dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Ini sahabat. Terakhir nanti
Kita lanjutkan selanjutnya. Salisan makana ala aitihim minal futuhatil wasi'atil azimah. Maka ala aiti minal futuhatil wasi'atil azimah. Apa yang terjadi? Sesuatu karena terjadi ala aitihim di tangan mereka pada masa mereka. Al-futuhat, orang-orang barat mengartikan al-futuhat itu ekspansionis. Ini futuhat. Islam itu hanya di Makkah, kemudian berkembang di Madinah, akhirnya berkembang di Saudi Arabia, Jazirah Arab. Bisa menundukkan Romawi, bisa menundukkan Persia, bisa masuk ke Mesir, masuk ke Irak. Kalau orang barat menyatakan ekspansi, menjajah, merebut negara orang lain. Tapi kalau dalam Islam disebut futuhat, hidup kalian sebelum Islam datang ke negeri kalian ini orang-orang jahiliyah. Tapi dengan datangnya Islam, kalian terbuka hati mereka, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut al-futuhat, pembukaan, dibuka hati mereka, dibuka negara mereka. Dari waktu sebelum Rasulullah memerintahkan kepada sahabat-sahabat beliau untuk datang ke sana, yang berkibar di sana bendera jahiliyah. Setelah Islam datang, yang berkibar bendera la ilaha illallah. Tidak ada satupun yang dibakar, apalagi dirobek, apalagi oleh orang Islam sendiri. Al-futuhatul wasi'ah, yang luas. Al-azimah, yang agung. Bayangkan ya, kalau saya sering menyampaikan teori ini, terjadi peperangan antara Persia, kemaharajaan Persia, dengan Romawi, kekaisaran Romawi Timur. Yang satu berada di Bizantium, kalau sekarang bagian dari kerajaan Republik Turki. Yang satu di Iran, perang, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Sampai surat ke-30 itu disebut dengan surat Ar-Rum. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Terjadi peperangan antara dua kekuatan raksasa, dua kekuatan gajah, dua kekuatan superpower. Di sini Persia, di sini Romawi. Islam di Mekah itu enggak punya gaungnya sama sekali. Ini kalau saya katakan, ini gajah Persia, ini gajah Romawi, di tengah-tengahnya itu ada pelanduk. Apa pelanduk itu? Kancil, yang bahasa Indonesianya nilainya 8 menit galingan. Nek galingan ini bijinya 10 itu. Gajah berperang dengan gajah. Gajah Persia berperang dengan Romawi. Perang terus. Gajah berperang dengan gajah, pelanduk mati di tengah. Mekah itu di sini, Iran itu di sini, Romawi itu di sini, tengah-tengah. Gajah berperang dengan gajah, pelanduk mati di tengah. Yang terjadi di dalam sejarah, dan itu sekali, dan itu tidak akan terulang lagi. Gajah berperang dengan gajah, gajah Romawi berperang dengan gajah Persia. Maaf ya, astagfirullahaladzim. Pelanduk Islam menguasai dua gajah. Itu pada masa Abu Bakar. Yang paling luas pada masa Umar Ibn Khattab, ditambah lagi pada masa Utsman bin Affan. Jadi kalau orang Syiah mengaku bahwa yang menyampaikan Islam ke Mesir, ke Iran, ke Irak itu kami entot barat. Syekhul Islam mengatakan kekuasaan Abu Bakar 2 tahun sudah bisa masuk ke wilayah Romawi. Kekuasaan Umar Ibn Khattab 10 tahun bisa mengalahkan Romawi dan mengalahkan Persia. Utsman bin Affan melanjutkan selama 12 tahun. Kekuasaan Ali bin Abi Thalib 4 tahun sekian bulan. Tidak ada satu jengkal tanah pun yang direbut oleh Ali. Waktu Ali habis untuk berperang dengan Tolkah dan Jubair dan Aisyah, setelah itu berperang dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, sampai tidak ada waktu untuk
perluas wilayah-wilayah yang telah dirintis oleh para khulafa sebelumnya. Saya tidak mengatakan Ali itu elek, radhiyallahu anhum ya menantu Rasulullah nomor 4 setelah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Tapi kalau sampai orang Syiah itu ngagul-agulke tentang futuhat, tentang ekspansionis, saya harus ingatkan, paling tidak saya mengacu kepada pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang-orang Syiah harus sadar bahwa Ali tidak punya andil di dalam Futuhatul Islamiyah. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis subhanallah. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.